Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan ngevlog di wilayah Pondok Kacang Timur sampai menuju ke Jombang. Dan soundtracknya itu kajian Ustadz Yusuf Idrus Hafizahullah. Selamat menyimak, terima kasih. Dan sabar ini sebagai penolong. Dalam Al-Quran Karim, Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kalian kepada sabar dan salat. Jadi dua item di sini kan, was-salatu nurun wad-dhiya'a was-sabru dhiya'un. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta tolonglah kepada sabar dan salat. Masya Allah. Ini menunjukkan sabar memiliki kekuatan yang maha dahsyat. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menolong kita dari semua kesulitan yang kita hadapi. Kesulitan dari apa? Kesulitan dari kehidupan ini yang menimpa kita, musibah. Ya, meski nanti dalam pembahasan sabar itu dibagi oleh para ulama. Sabar menjadi tiga. Masih ingat ya kawan? Sabar itu dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala juga menjelaskan ta'at billah, taat kepada Allah. Okay. Sabrun lillah, menjauhi larangan-larangan Allah. Sabrun ala aqdarillah, sabar di dalam menerima takdir Allah. Sabar di dalam menerima musibah yang menimpa diri kita. Ini tiga bentuk kesabaran. Dan disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, sabar di dalam mentaati Allah dan sabar di dalam menjauhi larangan Allah jauh lebih utama dibandingkan dengan sabar di dalam menghadapi musibah. Perhatikan ini. Dan jauh lebih berat. Sabar di dalam taat kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah jauh lebih berat dibandingkan dengan sabar dalam menghadapi musibah. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah jami'an. Jadi kalau kita minta tolong kepada Allah, jangan hanya untuk menghadapi musibah, tapi juga untuk menghadapi untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, untuk menjauhi segala perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu butuh kesabaran. Banyaknya orang-orang yang tidak sabar, akhirnya dia berhenti dalam ibadah, akhirnya dia tidak istiqomah, akhirnya dia lalai dalam beribadah. Ini contoh orang-orang yang tidak memiliki kesabaran di dalam beribadah. Jadi orang yang tidak sabar itu orang yang tidak disiplin dalam ibadah. Itu contoh orang yang tidak sabar. Ya, suka lalai dalam beribadah, ini contoh orang yang tidak sabar dalam. Kemudian kadang-kadang ibadah, kadang-kadang tidak. Ini sudah lebih parah lagi. Meninggalkan ibadah itu, ini contoh orang yang sama sekali tidak memiliki kesabaran dalam beribadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fillah, kita contohkan seperti zikir pagi dan petang. Orang yang suka lupa, ini contoh orang yang tidak sabar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi kalau untuk urusan ibadah kepada Allah suka lupa, ini contoh orang yang nggak pernah sabar. Dia tidak pernah mau melatih dirinya untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk urusan taat kepada Allah sering lupa. Selalu harus diingatkan. Ini contoh orang yang tidak pernah berusaha untuk sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ada orang yang tidak pernah sabar dalam maksiat. Jadi untuk melakukan perbuatan maksiat, mudah tergoda dengan perbuatan-perbuatan yang haram kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah tergelincir
ya, kepada perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena hanya perkara kecil, urusan yang remeh, kadang-kadang juga dia terjerumus kepada perbuatan maksiat. Ini contoh orang yang tidak sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dituntut mujahadah, baik itu di dalam ketaatan kepada Allah maupun di dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Namun sabar yang kita pahami selama ini, ya, itu hanya sabar dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'in bis-sabri was-salah," misalnya, itu mungkin yang kita pahami selama ini itu hanya sabar di dalam menghadapi musibah. Sabar di dalam menghadapi musibah. Bukan hadir rahimani rahimakumullah jami'an. Musibah itu banyak macam. Musibah itu banyak macam. Apakah yang menimpa diri kita, harta benda kita, keluarga kita, kehormatan kita, maka kita harus sabar. Kata Nabi SAW, bia'un, sabar itu adalah biar, cahaya panas, ya, yang membakar emosi, yang membakar kemarahan tak terkendali yang datangnya dari syaitan, sehingga nanti kita akan jadi tenang, kuat. Oleh kerana itu, siapapun dari kita yang tertimpa musibah, maka Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sabar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isbiri wattaqi wasbiri," kepada seorang wanita yang menangis di kuburan. Kata Rasulullah, "Sabarlah engkau dan bertakwalah kepada Allah." Ini tidak mengetahui kalau yang berbicara itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi beliau mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menoleh kepada orang yang berbicara. Ya, apa kata beliau? Ya, "Pergilah engkau dari hadapan, dan engkau tidak merasakan musibah yang aku alami saat ini." Kemudian ada yang memberitahukan, "Siapakah? Tahukah engkau siapa yang menyuruhmu untuk sabar waktu di kuburan tadi?" Beliau adalah Rasulullah SAW. Kemudian wanita ini mendatangi rumah Rasulullah SAW. Beliau mendatangi rumah Rasulullah SAW dan meminta maaf kepada Nabi SAW karena beliau sudah berlaku tidak sopan terhadap Nabi SAW pada saat itu. Apa kata Nabi? "Innamas sabru 'inda sadamatil ula." Kata Nabi SAW, kesabaran itu, kata Nabi, itu dituntut saat engkau sedang ditimpa musibah. Jadi saat di mana engkau sedang merasa sangat kehilangan terhadap buah hatimu, saat itulah dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar yang dituntut oleh Allah itu bukan 3 hari sesudah itu, bukan 1 pekan sesudah itu, bukan 1 bulan sesudah itu. Biasanya orang kalau sudah 3 hari, kalau sudah sekian hari itu berlangsung musibah yang menimpa dirinya, itu kadang-kadang sudah tidak ada tuntutan sabar sekarang, karena sudah terbiasa dengan musibah itu. Tapi ketika awal-awal terjadinya musibah pada diri, anak kita meninggal, istri kita meninggal misalnya, atau saudara kita meninggal, orang tua kita meninggal, nah saat itulah tuntutan sabar. Karena kata Nabi SAW, yang kamu butuhkan itu adalah yang kamu butuh terhadap kesabaran itu saat di mana kamu sedang bertimpa musibah. Rahimani rahimahullah jami'an. Oleh kerana itu, sabar merupakan sifat para rasul, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan yang tidak ada tandingannya bagi kita, uswatun hasanah. Beliau adalah contoh teladan yang paling baik, tidak ada yang lebih baik dari beliau. Beliau adalah contoh bagi kita bagaimana kita harus sabar dalam menghadapi kehidupan ini, dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang menzalimi kita. Beliau adalah contoh sempurna. Rasulullah SAW telah memberikan contoh teladan kita untuk kita bersabar,
ketika kita ditimpa musibah. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, ini mungkin barangkali akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Wal Qur'anu hujjatun laka wa 'alaika, kullun nas yaghdu fa ba'i'un nafsah wa mu'tiquha wa mu'tiqa aw mubiquha. Al-Quran, kata Nabi SAW, adalah hujjah bagi hujjah yang akan membela, ya, atau alaika, atau hujjah yang akan membela. Dan setiap manusia menjual dirinya. Ada yang memerdekakannya, ada yang membinasakannya, ada yang membebaskannya, ada yang membiasakannya. Ini akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Nah, kira untuk pertemuan kali ini cukup sampai di situ dulu. Kalau ada pertanyaan yang kita diskusikan, tafadhal mashkurah. Silakan. Alhamdulillah, baru saja kita mendengar kajian dari Ustadz Yusuf Idrus Hafizahullah. Semoga bermanfaat ya guys. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Terima kasih.